Art Exhibition oleh Sitsia Medhop. Oke, boleh kita panggil artis kita hari ini, Sitsia Medhop, dipersilahkan. Tapi nanti kita gali ya, jadi nanti Bang Sid akan menjelaskan tentang apa, bagaimana, pokoknya 5W1H. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya 5W1H. Nanti Bang Sid akan menjelaskan dari sudut pandang sebagai artisnya, dan Kak Citra Nirmala akan menjelaskan dari sudut pandang kuratornya. Tapi sebelumnya mungkin di sini ada yang belum mengenal artis kita hari ini. Saya. Mungkin ya. Saya. Oh, ada yang belum kenal. Oh, belum kenal. Sekedar garis besar bahwa Sitsia Medhop ini adalah salah satu mutiara Lombok yang sinarnya tidak hanya bersinar di pulau ini ya, tapi sampai ke pulau seberang. Ke Sumbawa. Iya, soalnya karirnya dia tidak hanya di pulau ini. Nah, Om Sid ini tidak hanya berkecimpung di dunia seni rupa, tapi juga seni musik, karyanya ada banyak sekali. Kemudian menulis juga, pokoknya segala sudut seni itu kayaknya diembat sama Sitsia Medhop ini ya. Sitsia S-nya seni. Oh, Sitsia S-nya seni ya. S-nya tuh salah. Pria dengan zodiak Gemini ini. Oh iya, kita ketawa di sini. Banget. Jaksel Dia dengan sekali. zodiak Gemini ini tidak pernah lelah untuk berhenti berkarya. Jadi sepanjang saya mengenal Om Sid, ini saya manggilnya Om karena biasanya saya manggilin anak-anak saya. Beliau ini dari pertama saya kenal 2015 itu karyanya sudah dari jumlah keseluruhan saya lupa ingat ya, kemudian yang lolos itu ada 21 lukisan, kemudian ada 4 instalasi. Yang pertama kali adalah yang menarik dari ketika Om Sid, saya juga kadang manggilnya Om Sid karena panggilan anak-anak ya, menyodorkan itu. Saya melihat bahwa lukisan-lukisan tersebut itu memang seperti anak kecil yang memanggil-manggil. Nah, jadi walaupun itu adalah semacam anak kandung yang dilahirkan oleh Bang Sid apa Om Sid ini? Oke. Biar ini aja, biar kita mudah-mudah kasih aja ya. 6 deh. Oke, jadi itu seperti atau semacam anak kandung yang dilahirkan. Dan benar sekali, Semua ada. mungkin itu sudah lama terendapkan, kemudian mungkin barangkali terbawa mimpi sampai manggil-manggil, ikut dong, bawa aku. Jadi ketika itu diperlihatkan ke saya menangkap semacam sesuatu yang memang seperti yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Di situ ada sesuatu yang tertangkap, kemudian terperangkap, dan akhirnya terungkap pada pameran malam ini. Menarik ya? Kenapa bahasanya seperti puisi? Karena memang pada dasarnya, awalnya saya memang suka menulis puisi. Jadi saya melukiskan lukisan-lukisan itu dalam kata-kata secara keseluruhan ya, keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi hal yang luar biasa ya, karena ini Kak Sid ini orangnya suka yang di luar dari biasanya ya. Jadi yang luar biasa adalah Kak Sid ini mampu menuangkan hal-hal sederhana itu yang saya katakan terkadang orang luput, tidak peka, bahkan terkadang orang menganggap itu suatu hal yang biasa, bahkan tidak berarti apa-apa. Tapi kemudian itulah yang membuat segalanya menjadi berharga. Ya. Nah, ini menarik ya karena dianalogikan bahwa lukisan ada instalasi yang ini apa? Usaha niaya. Oh, yang lukisan itu yang ngising Modern ngising itu secara apa ya, secara teknik itu gimana ya? Ya ada deg-degan ya karena ya kadang ya kita tuh apa ya, kadang hal-hal yang
prestasi pun di zaman sekarang ini jadi konsumsi malah ya. Orang rela melakukan itu demi ya apa ya, demi konten demi cuan ya, sampai hal-hal yang sebenarnya apa ya, tabu ya, maksudnya nggak untuk jadi konsumsi publik malah diumbar-umbar. Kalau dari segi tekniknya itu ya itu kayak gimana ya, gergetan buatnya itu ya, itu ya, judulnya konten missing sama Sagittarius gitu. Sagittarius, tadi saya ngintip Sagittarius ya, sampai ya. Siapa Sagittarius belum? Sagittarius itu adik saya dan ibu saya, zodiaknya Sagittarius. Dan saya oke, thank you. Apa ya? Tidak gimana? Berubah. Ya, kalau dari segi warna ya, saya suka warnanya agak soft gitu. Sagittarius kan apik muda ya, maksudnya zodiak Sagittarius apik muda memanah ya benar. Udah gitu ya. Oke, ini berbicara tentang teknik. Ya, barangkali ini akan menjadi sebuah lagu. Tetapi barangkali ya, kita tebak-tebak saja ini ya. Mungkin itu menemukan jalan buntu. Kemudian untuk mengabadikan itu maka visual dulu. Betul begitu, Kak Sid? Ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti pasti akan menjadi sebuah lagu. Karena beliau ini yang kita ketahui juga seorang Biasa sekali. Guys, coba taruh genjrengannya, taruh biar gak ngantuk karena oke, tepuk tangan untuk sumber kita. Go. Ternyata setiap individu tuh punya pandangan masing-masing ya terhadap bagaimana sih sebuah karya itu dikatakan hit atau sebuah karya itu dikatakan oke, gitu ya. Nah, Bang Sid, ini mungkin yang dari awal belum dijelaskan. Kenapa sih harus Nyen Nawang? Kenapa namanya tidak yang lain? RI Nyen Nawang Ya, per. bahasa Bali ya. Nyen Nawang itu apa? Kalau dari arti dalam bahasa Indonesia itu artinya siapa tahu gitu. Siapa tahu. Tapi di sini konteksnya bukan pertanyaan. Siapa tahu? Ya. Ngasih tahu dulu. Siapa tahu? sesi Ya. Nah, bukan pertanyaan ya. Nyen Nawang. Tapi ya itu artinya siapa tahu gitu. Tapi untuk di pameran ini konteksnya bukan pertanyaan gitu kan, Nyen Nawang. Ya Nyen Nawang itu ya seperti harapan gitu kan. Ya bos apa? Siapa tahu kan? Ya mana tahu atau esoknya dapat rezeki itu apa gitu kan. Jadi ada semacam harapan tuh. Apa ya optimis gitu artinya. Nyen Nawang. Gol. Apa ya, Tol. kalimatnya Nyen Nawang mani sembilan mani Geli. pipis misalnya bahasa Bali ya. Jadi tuh kalau ini pakai bahasa Bali. Nyen Nawang mani sembilan man pipis gitu. Artinya mana tahu besok pagi dapat duit. Tapi kalau di Jawa juga Nawang tuh lihat loh. Bener ya? Bukan ya? Nyawang ya? Nawang senang gitu. Kalau ini bahasa Bali, ya Nawang siapa tahu. Lok. Sebenarnya ini judul yang pernah dipakai 2018. Cuman karena gempa waktu itu akhirnya pamerannya nggak jadi. Terus tiba-tiba teringat lagi dengan Nawang. Jadi dipakai di tahun 2022. Mas sekali, terima kasih. Ya. Berarti judul dulu baru pameran atau mempersiapkan pameran dulu baru menyiapkan judul? Pameran ini bisa dari dulu kan sudah ada, terus akhirnya ingat lagi Nyen Nawang. Oh. Iya, benar tahu akan wah benar. Pakai lagi Nyen Nawang. Jadi pameran kali ini penuh dengan harapan ya.
ya harapan juga ya sebenarnya nggak yang muluk-muluk ya, maksudnya apa yang yang dilakukan hari ini maksudnya. Ada sesuatu hal yang gimana, oh ya besoknya misalnya sekarang minum kopi ya, ya besoknya minum susu kedelai gitu kan, karena saya kan suka susu kedelai nih. Jadi prosesnya itu sampai bulan Juni ini, dari bulan Maret, jadi ada sekitar 3 bulan lah. Itu setelah nyepi, akhirnya ada karya-karya yang sebenarnya mungkin di tahun yang lalu harusnya diikutsertakan, tapi apa ya, kurator semesta ya ternyata dia tereliminasi kan, tiba-tiba enggak nih. Waktu itu beli mantri enggak kurator dia. Akhirnya terus pas bongkar-bongkar lagi kan karya-karya itu di gudang nih, kok kayak gimana gitu ya, ikut dong nah, gitu. Gimana ya, ya udah akhirnya ada beberapa yang ikut selain yang baru-baru, akhirnya tak bawa yang apa yang lama-lama tahun kemarin gak ikut, akhirnya sekarang bisa partisipasi gitu. Ya medianya tuh apa, kanvas yang kecil gitu, kurang A4 dan sama kertas linen, dengan apa bahan-bahannya tuh cat minyak, ada krayon sama minyak sinar, ada minyak untuk jahit itu pakai jadi karya untuk kurasinya tuh waktu itu ngabarnya kapan ya? Sebenarnya udah sangat lama jadi sama Cipran. Terus nah karena waktu itu juga sibuk rekaman kan, terus lupa lagi kan apa ya, terus akhirnya baru ingat lagi, iya Citra, karena waktu itu sama Citra ingatnya waktu itu pas kita mau bikin ini apa, awan bermain ya, awan bermain sama anak kan, terus akhirnya iya ya, karena kan tahun ini mau rekaman ya, mau pameran, ya udah akhirnya Citra tertunjuk untuk jadi kurator, dan tulisannya tuh kayak puisi malah gitu lah. Oke, sekarang Kak Citra, waktu pertama kali di Saudari